Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Shalom saudara. Setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya menghasilkan buah, sehingga kita bisa menikmatinya. Saudara, inilah yang firman Tuhan saksikan dari jemaat Tesalonika, yang bukan hanya berakar, tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus bersyukur kepada Allah, dan ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata, dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan, dan Tuhan juga sangat menyayangi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, bukan dengan kefasihan lidah, bukan dengan kecakapan, kemampuan, maupun karena karisma, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengar. Menariknya saudara, jemaat Tesalonika bertumbuh dan berbuah bukan karena keadaan yang nyaman, bukan karena keadaan yang baik, bukan karena keadaan yang tenang, tetapi justru dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan, meskipun kalian sangat menderita. Saudaraku, jemaat Tesalonika dikatakan bertumbuh
dikatakan berbuah justru ketika mereka sangat menderita. Respon jemaat di Tesalonika luar biasa. Mereka menerima Injil dengan sukacita, meskipun dalam penindasan yang berat karena iman. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang setia, melainkan membuat mereka juga menjadi jemaat yang taat, yang bertumbuh, yang berbuah, penuh kasih dan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Saudaraku, hal ini telah menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat lain di sekitar mereka, sehingga di mana-mana orang membicarakan tentang iman, tentang kebenaran dalam menyambut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah saat ini iman kita makin bertumbuh? Apakah saat ini hidup kita makin berbuah? Kasih kita makin nyata dengan sesama? Perkataan dan hidup kita makin nyata karena sesuai dengan kebenaran? Ataukah kita masih sama seperti yang dulu? Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah di dalam hidup kita. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan masih sama seperti dulu. Tidak digerakkan oleh kebenaran dan firman. Saudaraku, sudahkah kita menghasilkan buah? Menjadi berkat yang membangun bagi sesama. Kualitas pertumbuhan iman seperti jemaat Tesalonika tentu menjadi satu hal yang sangat kita rindukan, dan itu terjadi dalam hidup kita pribadi maupun di dalam persekutuan GKT Banyuwangi. Kita tentunya rindu Injil juga mengubahkan cara hidup kita yang lama dan mentransformasi hidup kita untuk semakin serupa Kristus. Kerinduan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila firman Tuhan menjadi pondasi kebenaran yang terus-menerus kita hidupi dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa firman Tuhan yang benar-benar kita hidupi, firman Tuhan hanya akan kita dengar, hanya akan menjadi slogan dalam kehidupan kita tanpa mengubah kehidupan maupun perbuatan kita. Mari saudara, kita selalu menyadari bahwa Alkitab atau firman itu harus menjadi satu-satunya sandaran dalam kehidupan kita. Dan setiap kita senantiasa memohon supaya Roh Kudus menuntun dan menolong dalam proses pertumbuhan iman kita melalui firman-Nya. Bukan hanya firman yang didengar, bukan hanya firman yang diketahui, tetapi firman yang dilakukan, firman yang dihidupi, sehingga melalui kehadiran kita, orang lain senantiasa bersyukur dan memuliakan Allah dan makin dibangun kerohaniannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali. Apakah kami sudah mengalami pertumbuhan iman seperti jemaat Tesalonika yang mengalami pertumbuhan justru dalam keadaan yang sangat berat karena iman, dan mereka pun menghasilkan buah sehingga di mana-mana orang mendengar iman mereka pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Apakah hidup kami adalah hidup yang sudah menunjukkan pertumbuhan iman itu, sehingga cara hidup kami, cara pikiran kami, cara perkataan kami sangat berbeda dengan cara kami yang dahulu? Ataukah kami masih hidup dalam kehidupan kami yang lama, sehingga sekian banyak firman yang kami dengar pada akhirnya itu hanya menjadi slogan bagi kami, tanpa merubah pikiran kami, tanpa merubah hati kami, dan tanpa merubah perbuatan kami? Tolonglah ya Bapa, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, firman itu dapat memperbaharui hidup kami setiap hari, sehingga pertumbuhan iman itu terjadi, menghasilkan buah dalam hidup kami.
kehidupan yang berbeda, yang tidak lagi dipimpin oleh diri kami, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Secara khusus Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami, Foni Veronica Wirawan, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolongnya bersama dengan suami Joshua dalam kehidupannya Tuhan. Kiranya Allah menyertai dan biarlah keduanya makin kompak, makin takut Tuhan, makin menghadirkan Tuhan di tengah keluarganya. Demikian juga apa yang menjadi pergumulan daripada vonis keluarga. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolongnya, dan biarlah Kristus yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Foni Veronica Wirawan. Kiranya Tuhan memberkati dan Kristus hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati.